Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar hukum, seputar perkuliahan, mahasiswa, dan kampus. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi yang aku tujukan kepada para mahasiswa berkaitan dengan program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, informasi ini sangat berguna sekali ya buat kalian mahasiswa. Karena apa? Karena ini program magangnya kalian nggak perlu capek-capek lagi untuk nyari-nyari atau masukkan lamaran mengikuti magang. Karena di sini nantinya pada penjelasan yang akan aku berikan, ternyata program magang bersertifikat tersebut sudah Kemendikbudnya sudah bekerja sama dengan instansi-instansi ataupun perusahaan-perusahaan sebagai mitra magang. Jadi kalian nanti tinggal apply aja, klik instansi mana yang ingin kalian cari gitu ya. Di situ ada listnya dan kalian mendapatkan sertifikat. Lantas pasti kalian akan bertanya nih nanti, syaratnya apa, berapa lama gitu ya. Pihak kampus juga ada ikut nggak, turun juga nggak bersama kalian. Nah, kalian simak ya penjelasannya. Buat yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mengklik videoku ini. Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, komen, dan share kepada siapapun juga. Terima kasih, mari kita bahas. Sebelum aku melanjutkan, teman-teman, aku mohon maaf ya kalau misalnya nanti ini ada suara kayak gemericik hujan, karena memang di sini lagi hujan deras, takutnya kedengaran sama kalian, terganggu, aku minta maaf sebelumnya ya. Semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang telah aku sampaikan nanti. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi program magang bersertifikat itu apa sih, Kak? Kalau kita melihat pada laman situs Kemendikbud ya tentang magang bersertifikat kampus merdeka ini, itu adalah merupakan program layanan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk memberikan pengalaman ya, kesempatan kepada mahasiswa mencari pengalaman di dunia kerja baik di lapangan bidang industri maupun profesi. Nah, berapa lama Kak ya pelaksanaan magang bersertifikat ini? Jadi, magang bersertifikat ini dilaksanakan paling banyak itu kalau tidak salah di sini halamannya tertulis 3 semester paling lama gitu ya, 2 atau 3 semester. Nah, di sini juga diperhitungkan jika kalian mengikuti magang bersertifikat ini, bobot SKS yang diberikan itu adalah 20 SKS per 1 semester. Bayang dong, banyak gede juga gitu ya SKS-nya, 20 SKS dipersamakan dengan itu. Lalu kemudian untuk dapat mengikuti magang ini syaratnya apa gitu. Jadi syaratnya adalah tentu saja mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, boleh ikut gitu. Dan kalian nantinya kalau mau tahu cara untuk melihat list daftar perusahaan atau instansi ya sebagai mitra magang yang telah disediakan oleh Kemendikbud, itu kalian sebenarnya tinggal buka saja website atau situs resmi Kemendikbud tentang magang bersertifikat ini. Nah, nanti aku tampilkan screenshotannya ya, isinya itu. Di situ nanti ada cari program magang. Ketika kalian klik cari program magang, di situ keluar daftar instansi atau perusahaan dan di situ bertuliskan bersertifikat. Keuntungannya apa sih gitu ya? Keuntungannya yang pertama, kalian nggak perlu lagi susah-susah, bingung-bingung aku harus nge-apply lamaran untuk magang kemana ya. Atau mungkin kampus juga sekarang dimudahkan karena tinggal mengarahkan mahasiswanya untuk dapat mengikuti program magang yang telah disediakan oleh Kemendikbud ini. Lalu kalian mendapatkan sertifikat magang. Tentu saja sertifikat magang ini sangat-sangat berguna sebagai bekal yang membuktikan bahwa kalian pernah punya pengalaman di bidang tertentu sewaktu kalian masih kuliah, dan itu pasti sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan juga informasi yang menarik yang tentu mahasiswa sangat incar-incar atau mahasiswa inginkan, bahwa ternyata ya kalau saya melihat atau membaca dari laman situs tersebut, ketika mahasiswa mengikuti yang namanya magang bersertifikat, mereka akan mendapatkan uang saku ya. Jadi ini lumayan nih, dapat uang jajan lah istilahnya untuk mahasiswa tersebut. Kemudian apakah pada pilihan program magang yang ingin kalian daftarkan harus sesuai dengan jurusan kuliah kalian? Nah, di situ dijelaskan bahwa tidak harus sesuai dengan penjurusan kalian
sesuai dengan penjurusan kuliah kalian, maksudnya seperti itu. Jadi kalian boleh bebas mau masuk ke perusahaan mana aja gitu ya. Misalnya saya hukum, saya nggak harus masuk ke misalnya kantor hukum. Saya mau di bank atau di perusahaan-perusahaan lainnya, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan seperti itu. Dan kemudian tentu saja walaupun ini dapat kalian itu diperbolehkan ya, selama menjadi mahasiswa aktif diperbolehkan untuk mengikuti program magang bersertifikat ini, hanya saja tentu ada persyaratan, ada proses seleksinya nanti. Jadi diseleksi dulu oleh pihak akademik dan juga mitra magang tersebut gitu ya. Periode seleksi itu atau bukaan pendaftarannya itu kalian juga harus rajin-rajin nih buka situs Kampus Merdeka, karena kalau tidak salah untuk periode semester ganjil ya, mahasiswa pada semester ganjil yang ingin mengikuti program magang bersertifikat, maka periode bukaan pendaftarannya adalah pada bulan Juni sampai Juli tuh teman-teman ya. Di situ juga jelas kok semua informasinya mulai dari tahapan seleksi segala macam ada di situ semua. Tinggal kaliannya aja rajin tidak mencari informasi seputar itu. Ingat tadi juga saya sampaikan, kalian mendapatkan uang saku dari mitra atau kementerian yang bekerja sama dalam program magang bersertifikat ini. Sebagai tambahan ya, sebagai keuntungan kalian yang berhasil lolos seleksi mengikuti program magang. Dan tapi juga perlu di satu sisi saya informasikan lagi, jika misalnya kalian, saya nggak mau, saya nggak ada nih yang minat gitu ya di perusahaan yang buka program magang bersertifikat gitu ya, boleh nggak ya instansi lain di luar daripada yang ada di list Kampus Merdeka tersebut saya ikut magang. Nah, untuk program magang bersertifikat ini hanya boleh terhadap mitra magang atau instansi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dalam program ini. Kalau kalian misalnya mau mendaftarkan atau mau ikut magang di luar daripada instansi yang ada pada list kampus magang bersertifikat Kampus Merdeka, maka itu tidak bisa ya teman-teman ya. Ya mungkin silahkan, tapi jangan nanti kalau kalian masuk ke instansi di luar daripada yang sudah dalam list, lalu kalian minta uang saku, minta sertifikat, itu kan belum tentu gitu ya dapat diberikan. Nah, kalau kalian lewat magang bersertifikat Kampus Merdeka ini, itu sudah dapat sertifikat sama uang saku. Di situ ada kok keterangannya. Dan persyaratan lainnya berkenaan dengan untuk dapat mengikuti pendaftaran itu dilihat pada masing-masing instansi atau perusahaan. Ketika kalian klik misalnya perusahaan PT ABC, di situ kalian klik gitu ya. Lalu kemudian muncul persyaratannya apa yang ditujukan untuk mahasiswa yang mau mendaftarkan magang di perusahaan tersebut. Jadi secara khususnya di situ. Kalau secara umumnya sudah dikatakan yang penting kalian merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian pasti ada muncul lagi, kan nanti buat laporan juga nggak ya di akhir setelah kalian mau menyelesaikan magang gitu ya. Ya namanya aja kalian magang gitu kan, pasti nanti ada namanya dievaluasi gitu. Dan pasti kalian juga harus memberikan laporan ya, laporan kegiatan selama kalian magang. Dan itu kalau tidak salah nantinya dipresentasikan, disampaikan di hadapan dosen pendampingnya, lalu kemudian mitra magang. Jadi penilaian dari dosen dan mitra magang tersebut kepada diri kalian gitu ya, si pemagang adalah melihat pada penilaian proses selama kalian menjalankan magang dan juga proses akhir pada saat kalian menyampaikan laporan kegiatan apa saja selama 1 semester yang sudah kalian lakukan. Itu jadi ada sama aja lah. Kalau kalian magang dari program kampus pun seperti itu kan. Ketika sudah selesai magangnya, kalian di kampus juga harus menyampaikan laporan hasil magang kalian. Nah sama aja, pasti ada diminta pertanggungjawaban seperti itu. Kalau saya berharapnya adik-adik mahasiswa yang nonton video ini gitu ya, jadi mahasiswa yang aktif gitu ya, jangan cuma jadi mahasiswa yang ke ngampus atau kuliah online, habis itu rebahan, habis itu cuma main handphone gitu ya. Lebih baik diisi dengan mencari pengalaman, karena kelebihan ketika kita mengikuti yang namanya magang semasa kuliah, kita jadi ngerti loh bahwa gambaran dunia kerja itu nanti seperti apa gitu ya. Gambaran profesi yang ingin kalian geluti itu realnya seperti apa. Lalu dengan kalian mengikuti magang itu bisa juga berkaitan dengan jenjang karir kalian nanti. Siapa tahu setelah kalian lulus, kalian malah justru direkrut untuk menjadi bagian dari instansi atau perusahaan tempat kalian magang sebelumnya.
Dan juga kelebihan kalau kalian tuh aktif ikut magang gitu ya khususnya, itu juga kalian bisa menambah koneksi jejaring kerja yang luas gitu ya, kalian dapat mengenal siapa aja, nambah relasi lah intinya. Jadi dimanfaatkan, mumpung kalian masih ada waktu gitu. Dan juga siapa tahu mereka nanti bisa bantu minta data, tempat kalian minta data kepada perusahaan tersebut untuk keperluan penelitian tugas akhir kalian, kan kita nggak tahu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Mulai sekarang coba nanti dicek ya situs Kampus Merdekanya, dicek program magangnya apakah sudah buka yang untuk tahun 2022 ini. Kalau sudah, kalian bisa cek perusahaan atau instansi mana gitu ya yang sudah buka. Di situ ada kok semuanya ketulisannya bersertifikat. Tiap daftar instansi tersebut bersertifikat. Artinya nanti kalian dapat sertifikat gitu. Nanti lihat persyaratan khususnya di dalam instansi yang kalian klik listnya gitu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman untuk kalian, khususnya untuk mahasiswa. Yuk tetap semangat, tetap harus aktif. Jangan karena ini masa pandemi, kalian banyak menghabiskan waktu secara sia-sia aja, lebih produktif lagi ya untuk menambah pengalaman kalian. Karena belajar mendapatkan ilmu dari ruang perkuliahan itu saja tidak cukup teman-teman. Kalian hanya tahu secara teori. Kalian juga perlu tahu realitasnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.